even dari scene pertama ya, dengan dari belakang shoot, dari belakang itu tangan yang dia bawa tas sama bawa tas gitu topeng. kan, dan musiknya What do you believe in? Gitu kan, nah, itu what you believe itu. Lo tuh jawabannya? ya, I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. So why you wanna kill me? Hmm. Me? I don't wanna kill you. You complete me. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ho ha 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 ha. Ini dikasih make up gitu sedikit ya, bedak lah paling enggak gitu. Tapi berewokan jokernya. Tapi di ngebahas yang ngebekas kali ini kita berdua semangat sekali akan ngebahas The Dark Knight. Oke. Kita udah berapa episode selalu ada dia di sini. Nah, yang ini juga belum, kayaknya sudah waktunya kita beri panggung juga, kita harus ngebahas. Tapi memang keputusan kita bukan karena dia doang gitu. Jadi memang kebetulan karena ini juga. Ya karena itu juga. Kebetulan gue sama Ali memang sama-sama menyukai Batman. Khususnya mobil khusus Batman-nya Christopher Nolan. Ya, dari trilogi The Dark Knight itu kan ada Batman Begins 2005, and then The Dark Knight 2008, The Dark Knight Rises ya 2012. Dark Knight Rises 2012. Tapi dari 3 film ini kebetulan kita sama mengakui bahwa proclaim bahwa The Dark Knight is the best. Where do we begin? A year ago. Ya, dan gue suka banget even dari Batman zamannya Adam West yang tahun 60-an yang masih 98. Kalau dulu di RCTI kan ada tuh ya kapau gitu kan gitu. Bang gitu. Bang. Tuh yang masih super colorful, dan bahkan gue inget ada adegan saat Joker sama Batman tuh apa tuh enggak? Mereka adu surfing. Too long a paddle to the peak. Tahu Ya itu. Dan Batman-nya pakai celana surfer, pakai kostum Batman gitu. Itu jadi it's more fun lah gitu ya. Dan kemudian Batman-nya siapa? Michael Keaton ya. Batman Michael Keaton menurut gue juga keren. Batman Returns yang sama Catwoman Michelle Pfeiffer dan Danny DeVito as Penguin. Kemudian Batman yang Michael Keaton sama Jack Nicholson, itu kita bicara Joker. Yes. Itu until Heath Ledger muncul sebagai Joker favorit gue itu, kita bicara Batman bukan film kartunnya ya. Yang live actionnya itu my favorite adalah Jack Nicholson. Honey, you'll never believe what happened to me today. Sebenarnya sih gini. Until Heath Ledger. Ya sebenarnya Cesar Romero di Batman pertama, Batman yang series. Kemudian ketika Jack Nicholson muncul itu pun berhasil ngebuat sugesti penonton atau penyuka komik apa segala macam bahwa Joker adalah Jack Nicholson. Iya, kan? For so long dari tahun berapa tuh? 89 ya, 89 lah ya. Sampai 2008. Itu lah. Berarti hampir 20 tahun, hampir 20 tahun. Yang ada di kepala kita adalah Jack Nicholson gitu. Tapi once The Dark Knight ini muncul 2008 sampai dengan 2026 juga hampir 20 tahun, di kepala gua masih Joker adalah Heath Ledger. Nah, iya. Even ketika Jared Leto juga memerankan, Jared Leto juga oke menurut gua, oke. Would you die for me?
Yes. That's too easy. Tapi Pendekatannya oke, tapi menurut gue tetep lah Iya. Joker tuh absolut. Memang si siapa Joaquin Phoenix mampu ya Joaquin Phoenix juga. menandingi ya. Kalau menurut gue Joaquin Phoenix sama Heath Ledger ini kolam yang berbeda. Ibaratnya kayak Heath Ledger itu Joker yang ada di air laut. Ya. Ya kan. Joaquin Phoenix Joker di air tawar. Udah lo nggak bisa dijadiin satu gitu loh. Dan konteks ceritanya kan juga sangat berbeda. Betul gitu. Dan memang kalau kita bicara The Dark Knight ini yang buat kita suka sebenarnya ini itu sebenarnya from the mastermind of Christopher Nolan sebenarnya yang ngerombak ini semua gitu kan. Mulai dari Begins aja kita udah tahu seperti apa gitu. Ya, dari Batman Begins, kemudian ini tuh even dari musiknya Hans Zimmer juga ya ini The Dark Wah, Knight. gua kentut barusan. Ini musiknya Hans Zimmer nih, kentut gua. Terus kenapa kok tato kakinya naik? Efek kopi tuh, Abisnya langsung dikasih forengnya yang gede, ya udah. lu yang minta. Jadi memang kalau menurut gua ya menyambung lo bilang tadi, Batman Begins itu kayak komposisi all the crew itu dream team. Ya, dari mulai sutradara sampai cast, Penulis, sampai penulis naskahnya, kemudian sampai sinematografi, Hans Zimmer, musiknya, composingnya. dan editingnya tuh keren menurut parah. Karena itu kan film yang sekuensnya banyak banget adegan yang Padat. yang padat, betul. I promise you, the dawn is coming. And here we. Dan editingnya tuh sangat terlihat smooth menurut gua. Dan kalau kita bicara The Dark Knight trilogi ya, nggak tahu, mungkin lu udah tahu ya bahwa sebenarnya Christopher Nolan itu menyelipkan sebuah message sebenarnya di 3 film ini, Begins, The Dark Knight, sama The Dark Knight Rises. Mereka masing-masing punya value. Ada key point-nya di tiap 3 film ini. Yang pertama Batman Begins 2005, key point-nya adalah fear. Oke. Nomor 2 The Dark Knight 2008, key point-nya adalah chaos. Dan key point yang pertama Begins itu kan fear dari sisi Batman-nya. Dari sisi Bruce Wayne-nya. Ya, Bruce Wayne. Yang memang dia harus conquer his own fear. Ya. Kemudian yang kedua adalah chaos. Lu lihat deh, semua tentang fear di Batman Begins. Dan di Dark Knight, di The Dark Knight, semua tentang chaos. Yang disebabkan oleh Joker, tapi bisa juga yang bukan disebabkan oleh Joker, semua chaos gitu. Sampai yang ketiga itu pain. Makanya Batman-nya back pain kan? Di yang ketiga itu kan. Oh iya, ada back pain-nya bener. Iya kan? Jadi yang kedua ini chaos. Tematiknya gitu. Big theme-nya gitu. Tema utama. Dan kenapa lu suka banget sama ini? Kenapa ngebekas buat lo? Bukan apa yang paling ngebekas, tapi kenapa ini ngebekas buat lo? Lu dibanding yang pertama ya, dibanding Begins ya, lu nonton The Dark Knight Rises ini kayak lu tidak sedang nonton film superhero. Ini kayak heist movie aja, kayak film perampokan yang memang tegang gitu. Ya udah sampai lu lupa bahwa ini sebenarnya kita sedang menyaksikan superhero loh ini. Dan Joker itu dibuat grounded, maksudnya ya orang gila yang mungkin bisa lo temuin di ujung gang, rambutnya mukanya di make up, yang bukan super villain gitu kan. Dan ya kita tahu kan bahwa Christopher Nolan nge-create Batman itu juga sangat grounded juga, bahwa perlengkapan dia itu juga bukan tiba-tiba kayak Superman yang tiba-tiba ada gitu kan. Itu yang ngebuat gue suka bahwa di film ini tuh bener-bener lu kayak nonton film perampokan aja, terus ketegangan yang diciptakan itu lebih ke manusia dan manusia, kekuatan utamanya musuhnya itu adalah bukan mesin, bukan pula pasukan, ya kan? Mereka tidak punya superpower, tidak punya pasukan, and then apalagi bukan sebuah film yang bencana atau tidak punya sihir mereka, tapi beneran state of mind gitu. Bagaimana lu diacak-acak isi kepala lu gitu. That's why itu yang membuat gue suka
The Dark Knight. Dan bocorannya Li, alhasil kan gue bilang bahwa ini seperti film perampokan pada umumnya. Ternyata sebelum mereka mulai syuting, Christopher Nolan sudah membuat statement dan membuat treatment ke seluruh kru. Mereka nonton bareng film Heat. Michael Mann. Gue ini baru pengen ngomong. Gue tuh nonton film itu ada sebagian kecil yang mengingatkan gue sama Heat kayak apa Cat and Mouse-nya itu. Ini memang disengajain. Memang disengajain oleh Nolan bahwa film ini moodnya Heat. Oke. Dan memang beneran itu seminggu atau sebulan sebelum syuting, gue lupa ya, maksudnya sebelum syuting, Christopher Nolan tuh selalu terbiasa untuk nonton bareng di sebuah teater kecil seluruh all the cast and crews. Nah itu ditontonin Heat sambil ngasih tahu kita akan bikin kayak gini, moodnya kayak gini. Karena even apa namanya syuting scene di jalannya apa terus just the whole kejar-kejarannya itu terasa Heat emang. Walaupun konteksnya ini beda ya. Dan yang menarik kalau lo perhatiin lagi ada beberapa shot itu Heat. Itu Heat banget beberapa shot. Kayak Epiphany Wedding gitu. Yang Joker dan kelompok perampokannya itu yang naik truk malam-malam itu Heat banget. Oke. Terus kemudian ada beberapa shot-shotnya Bruce Wayne yang memang ini Al Pacino banget nih di Heat gitu. Terus ada beberapa yang kayak tanker-tanker di kapal di pelabuhan. Ya. Itu Heat banget gitu dan mereka lagi ngeliatin dari atas itu. Yang diintip itu kan kalau di film Heat kan. Ya. Itu ada beberapa shot yang memang sangat identik dengan Heat gitu dan memang menurut Christopher Nolan ya ini tribute to Heat memang. Jadi beda ya, bukan plagiat. No, ya? Not at all. Hanya atmosfer. Yeah. Memang film ini inspired by Heat dan Christopher Nolan ngebuat tribute to Heat melalui cuplikan shot per shotnya. Bedanya kalau di Heat itu ya musuhnya dalam hal ini kan ada Robert De Niro di situ itu apa cool, calm and apa composed gitu kan. Sedangkan di sini di sana bukunya. Oh iya. Nyari buku itu kan gua tahu. Sedangkan di mana di The Dark Knight ya Jokernya chaotic parah gitu kan. Dan memang udah didesain seperti itu sebenarnya Li. Dan memang kayak gue bilang tadi bahwa rasa film epic emang dua-duanya. Tell your men they work for me now. This is my city. Kan itu panjang itu sama-sama 2,5 jam lebih. Udah Hit 3 jam kalau nggak salah. Ya, sound off gitu kan. Jadi memang Hit apa The Dark Knight seperti itu. Nah, kalau lu kenapa lu suka? Kenapa gue suka? Satu gue suka Batman, ya. Tetapi kan gue juga nonton Batman Begins ya dan yang Nolan yang lain Batman The Dark Knight Rises gitu. Yang gue suka semuanya juga. Tapi The Batman gue juga suka loh. Moodnya berbeda. Iya, moodnya berbeda. Itu ke detektif moodnya. Iya kan memang year two istilah. Iya, The Batman-nya ini kan si Robert Pattinson ya. kan. Ini kita mau tetap The Dark Knight atau jadi The Batman kira-kira? Dan kita kayak ya otomatis kita ngebahas Batman. Okay. Tapi nanti nggak langsung malah. Ya kita akan ngebahas The Batman. Iya. Ya di satu episode kita akan ngebahas itu keren The Batman. Karena pendekatannya beda lagi tuh. Itu gue cukup surprised. Gue nggak nyangka gue akan suka itu. Sama The Batman. Tapi anyway, kita kembali ke sini. Ya salah satu yang paling ngebekas of course ya Joker. Itu menurut gue adalah yang paling film ini it's all about Joker film ini gitu ya. Kalau bicara yang apa paling ngebekasnya gitu. Dan kalau kenapa gue sukanya tadi alurnya itu memang even dari scene pertama ya. Dengan dari belakang shoot dari belakang itu tangan yang dia bawa tas sama gitu topeng. Kan dan musiknya itu shot pertama itu ini Li gedung. Iya itu sama kayak Hit shot pertamanya adalah gedung-gedung aerial terus tiba-tiba sosok Joker dari belakang back shot ya di tengah persimpangan kayak lu bilang tadi bawa tas bawa topeng
Itu tuh musiknya tuh again jenisnya Hans Zimmer menurut gue simple kan musiknya, tapi intensitinya tuh dapat luar biasa, dan dari awal film udah langsung go gitu kan, dengan perampokan itu gitu, dan langsung intens dan langsung creepy gitu. Terus Gitu. udah gitu di adegan bank robbery itu kan itu udah mewakili banget ini hit gitu kan. Iya betul. Terus kayak pas ngerampok si anak buahnya kan yang kayak tugas lu apa? Gue habis buka ini. Iya. Lu apa? Gue bunuh lu gitu kan. Iya itu. Itu tuh juga. Dan ini bukan spoiler, tapi ya karena bukan spoiler utama lah gitu ya. Yang minggir sedikit. What's your job? My job is to wait for the bus driver. I killed the bus driver. What bus driver? What bus driver? Ya itu tuh. Dan ini Li, kalau kita ngomongin sequence ini ya, sequence perampokan bank di awal ini. To kill the bus driver. To kill the bus driver. To kill the bus driver. Ada trivia juga yang sebenarnya selain ini hit. Tadi kan lo ngomong Joker berdiri bawa tas, belakangnya tangan kanannya nenteng topeng badut kan. Iya. Lo perhatiin nggak itu topeng apa sebenarnya? Apa? Itu bozo, baru jenis bozo yang memang pernah dipakai oleh Cesar Romero waktu di Batman zaman dulu. Jadi waktu ngerampok, gue nggak notice itu. Pernah ada satu adegan dalam filmnya Batman yang Bob Kane kan pembuatnya, yang zaman dulu retro itu, si Cesar Romero itu topengnya bozo. Si itu makanya Heath Ledger juga menenteng itu. Itu trivianya. Oke. Jadi ada tribute tambahan lah gitu. Yes, tribute tambahan. Lalu yang menarik lagi, kalau gue bilang, boleh dibilang ini salah satu scene yang gue suka dari awal itu tadi, sequence awal itu. Yang tadi lu bilang, lu geser gitu kan, to kill the bus driver. Kan ada what bus driver ya. Manajer bank kan ngomong kan, the robbers in this country used to show some respect. Yeah. And what do you believe? What do you believe in? Itu kan, itu what you believe itu. Kan itu kan momen di mana akhirnya Joker jawabannya. Hah? Tahu nggak jawabannya? Ya itu makanya ini jawabannya Joker. Tahu gua. Makanya ini yang gua mau bahas. Yang gua angkat. Itu kan perkenalan sebelum dia buka kan. Iya. Nah, kayak gua tanya lagi. Lu tuh jawabannya? Yeah. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Nah ini yang menurut gue keren. Iya. Itu quotes-nya Albert Camus sebenarnya. Oke. Whatever doesn't kill you makes you stronger. Iya yang itu. Makanya gue masa Albert Camus gue tanya yang stronger ya. Supposed to be itu. Iya. Supposed to be skripnya adalah itu, stronger. And then Heath Ledger ngomong. Oh, itu improvisasi. Heath Ledger ngomong sama Nolan gitu kan. How about stronger became stranger. Maknanya lebih powerful dan lebih Joker. Lebih Joker gitu kan. I'm stranger gitu kan. Dan yang menarik kan permainan timing untuk simply makes you stranger. Timingnya dengan jedanya itu grand entrance banget menurut gua gitu kan. Langsung extreme close up segini gitu. Lu waktu nonton itu apa yang ngebekas di lu? Yang ya banyak, makanya gue bilang even sekarang kan dari tadi ngomongin Joker dan memang itu main starnya ya, tapi ada banyak hal yang menarik gitu. Film ini tuh banyak menghadirkan situasi-situasi dilematis, terutama Gordon, even Bruce, even Bruce sendiri, kemudian even Harvey Dent
yang tadinya begitu idealis gitu kan. Kemudian situasi yang kapal yang dikasih remote Wah, itu kan gila banget itu. Itu moral. Ya itu menjadi situasi-situasi yang dilematis secara moral gitu. Jadi termasuk Lucius Fox kan, Morgan Freeman ketika abis itu dia bilang dia resign begitu kan. Kemudian even Batman sendiri menurut gua ketika antara Harvey Dent dan Rachel gitu kan, Maggie Gyllenhaal kan. Yang sebelumnya dimainin Katie Holmes di seri Batman Begins-nya. Kemudian kali ini digantikan dengan perfect menurut gua oleh Maggie Gyllenhaal. Jadi ada banyak sekali momen-momen yang dilematis secara moral yang membuat kita bertanya, what would you do in that situation gitu kan. Dan itu menurut gua kayaknya film ini tuh sangat layak menjadi untuk dijadikan diskusi tentang tentang moralitas, tentang sangat banyak diskusi bahkan tentang corruption. Iya, banyak. Ibaratnya kita menggelar diskusi tentang korupsi aja, ngambil contoh film ini juga bisa. Iya, yang mental health pakai film ini bisa. Yang ini yang mau membuka rahasianya Batman. Ya, yang terus dia ngancam untuk terus diintimidasi dengan pelan oleh Morgan Freeman. Iya, itu. Lu pikir orang terkaya di dunia ini, di negara ini, apa dia bilang? One of the richest person in the world lah gitu kan. Ya. Terus lu mau nge-blackmail dia. You think that your client, one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands? Itu kan kayak tadi lu bilang bahwa ada sebuah film ini, kekeosannya ini tercipta karena sebuah pilihan. Lu dikasih pilihan dan itu tergambar jelas di sequence yang dua kapal itu kan. Lu pilihan lu mau yang mana gitu kan. Dan menarik lagi itu adalah gini Li, sebenarnya. Kalau kita perhatiin dari scene awal sampai ending, ada beberapa scene yang memang mirroring. Mirroring maksudnya antara dua karakter ini. Contohnya gini deh. Waktu adegan yang pestanya Bruce Wayne di gedung malam. Bruce keluar. Harvey Dent. Where is Harvey? Mirroringnya. Ketika yang Heath Ledger yang keluar. We are tonight's entertainment. Where is Harvey Dent? Sama, men. Dengan angle yang sama. Beda jam aja. Sentralnya siapa? Yang satu beneran nyari Harvey Dent dengan ramah. Yang satu dengan niat tertentu. Itu mirroring pertama gitu. Mirroring keduanya adalah ketika si Harvey ngomong, you either die as a hero or live longer as a villain. Direpetisi lagi oleh Bruce Wayne, tapi sebagai Batman. Direpetisi oleh Batman ke Gordon di endingnya, di menjelang ending. Yang mana? Ada yang abis Two-Face jatuh sebelum The Dark Knight dikejar. Dia bilang kalimat itu juga. Kalimat itu. You either die as a hero or live longer as a villain. Kan ngomongnya gitu selalu. Sekali lagi banyak. Ramon Bell. Jadi memang banyak dalam konteks kayak tadi kita bilang, kalau kita ngegelar diskusi dalam konteks sinematografi, dalam konteks sebuah dramaturgi, bahkan keaktoran, seni peran, ini film ini menjadi paket utuh. Kayak gue bilang bahwa kayak contoh ada dramaturgi yang memang di mirroring kayak tadi, terus kemudian ada si even Heath Ledger maupun Christian Bale sama-sama they both a method actor kan. Mereka adalah method actor, orang aktor-aktor yang menggunakan prinsip method acting. Ya, jadi stay in character. Jadi even saat nggak lagi syuting. Even saat nggak lagi syuting, tapi
mampu memainkan switch on and off-nya. Ya. Makanya Heath Ledger ketika pertama kali dia muncul itu ngebuat Michael Caine kaget-kagetnya. Iya, gue pernah baca tuh sampai Michael Caine sampai sempat lupa lines-nya kan. Lines-nya gitu. Iya, gue pernah baca. Dan malam itu di pesta itu. Iya. Itu Michael Caine sampai lupa. Terus sampai si Harvey Dent itu siapa? Aaron Eckhart di rumah sakit itu benar-benar ngeliatin Joker yang kayak padahal belum take gitu, yang kayak udah ngerasa terintimidasi gitu. Sampai waktu adegan ikonik juga yang dia keluar dari rumah sakit. Ya itu emang nggak beneran. Emang nggak meledak. Nggak meledak beneran. Dan dia yang kayak stay in the character yang kayak. Iya. Kagetnya dia kaget bener Dengan gitu pakaian suster itu. Dengan pakaian suster itu gitu kan. And it stays in the character, dan that's why banyak kajian-kajian yang bisa lahir dari kita nonton paket utuh The Dark Knight ini gitu kan. Itu yang sangat menarik gitu. Tapi kalau lu scene favorit lo apa? Scene favorit gua banyak, Pak. Jadi ada momen-momen lines-nya Joker gitu ya di situ apa? Ketika si Rachelnya minta tolong, let me go. Very poor choice of words. Itu tuh very playful, keren. Itu jadi banyak line yang keren. Kemudian ya pas pertama kali dia muncul bersama si mafia itu kan, terus muncul itu dia. Itu I'm gonna make Spencer disappear. Itu juga ketika jadi kan dengan apa lidahnya itu yang gitu-gitu ya kan, ketika apa dia bilang you're crazy, I'm not ya, gue nggak bisa kayak gitu, cuman artinya itu tuh jadi banyak ekspresi yang ngebekas gitu. Jadi dan waktu dia mainin lidah itu kan sebenarnya ternyata trivianya adalah prostetik di bibir dia ini selalu bermasalah nih. Jadi dia sebelum take tuh selalu ngebenerin. Akhirnya dipakai jadi karakter. Makanya dia selalu kalian. Ya tapi jadi ya kalau scene favorit yang pertanyaan lo, so there are many sih menurut gua. Lebih kepada sequence gitu. Oke, sequence. Kalau gua ya, dan menurut gua ya inilah tribute to Heat, inspired by Heat, and then tribute to Heat, scene interogasi yang di dalam ruangan di penjara. Tato muncul lampu nyala, there gitu kan. Never start with the head, gitu kan? Iya. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. Itu bener-bener Christopher Nolan waktu nggarap itu bener-bener ngerasain intensnya si Pacino sama De Niro, tapi dibuat versinya dia, Batman and Joker. Wah, itu kalau lu perhatiin detail ya, dialognya ya. Nggak cuman aktornya, tapi pengambilan gambarnya, itu ada dramaturgi, ada ibaratnya kayak grammar shot, yang memang... Grammar shot tuh apa? Grammar shot, apa ya ibaratnya, shot itu kan ada meaningnya. Kenapa ekstrim, kenapa foreground, kenapa ini. Nah itu ada grammar shotnya. Kenapa pas adegan Joker ada shotnya tuh ada beberapa yang kayak muter ke kepala Batman dulu. Oh, yang ya, even ketika di party itu kan juga kayak gitu tuh, berapa kali tuh kayak gitu. Nah, itu kan ada meaningnya sebenarnya. Dan waktu adegan interogasi itu lu perhatiin deh dialognya gitu kan. So why you wanna kill me? Me? Wanna kill you? Ya itu juga ya. I don't wanna kill you. You complete me. Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. You complete me. Men, itu ngancurin selama ini Jerry Maguire di kepala gua. Biasanya kalimat you complete me, it belongs to Tom Cruise, it belongs to Jerry Maguire. Renée Zellweger. Yeah. Jerry,
you had me at hello, you complete me, ya kan? Ya begitu. Men, itu dihancurin. You complete me jadi sekarang itu. Jadi Itu scene that's Jadi really good line juga. ketika Heath Ledger ngelakuin itu, dan makanya yang di scene interogasi itu kan banyak banget dialog-dialog, saling lempar dialog yang memang filosofis. Kayak dia bilang, kalimat tadi, I don't wanna kill you, you complete me. Ini bicara soal eksistensi. Polisi nggak akan eksis kalau nggak ada maling. Gue tuh, Ya kan? Dokter nggak akan eksis kalau nggak ada pasien. dan persis itu, jadi gue tuh ngelihat film The Dark Knight ini kayak idealisme yang ujung kiri sama ujung kanan. Sedangkan yang mafia atau kriminal penjahat yang lain itu kan mereka masih fixated sama uang gitu kan. Makanya begitu dia ngebakar uang itu, terus yang itu kan kaget tuh. Yang dia bilang apa, this town needs a better class of criminal, pokoknya butuh penjahat yang lebih berkelas gitu kan. Butuh penjahat yang lebih berkelas istilahnya gitu. Karena I don't believe in money, I believe in chaos, something like that lah kata-kata gitu. Jadi emang idealismenya dia itu tadi ya chaos tadi itu. Sedangkan ini idealismenya lain, Batman gitu. Dan sama-sama tidak tergoda gitu loh. Dan kayak tadi gue bilang bahwa Kita bilang complete me itu tadi, yang ini nggak bisa ada kalau nggak ada ini. Sama itu bicara eksistensial gitu kan. Good nggak bisa ada kalau nggak ada evil nggak bisa ada kalau nggak ada good. Dokter nggak akan bisa eksis kalau nggak ada pasien. Ya kan. Polisi nggak akan eksis kalau nggak ada maling. Joker nggak akan eksis, Batman nggak akan eksis kalau nggak ada Joker. Makanya dia bilang kan, you complete me. Dan ada kalimat lagi di waktu interogasi itu, dia ngomong menyertakan juga yang kayak to them, you're just a freak like me. Iya. Ya, terus kan Batman sempat menganggap bahwa lu melakukan kejahatan. Terus dia bilang, menurut lu kalau gua berhasil ini segala macam, gua akan like a dog chasing cars. Ya kan? Dia tuh kayak nunjukin kayak yang kayak tadi lo bilang, bahwa penjahat di Gotham ini harus naik kelas gitu loh, nggak cuman sekedar bukan UMKM aja yang naik kelas. bukan cuman hanya ngerampok, mafia. Kan memang Gotham itu kan korupsi sekali kan gitu kan. Dewan-dewannya, kemudian jaksanya di situ, terus kemudian pokoknya elit politik di Gotham tuh sangat full of corruption gitu kan. Sedikit dejavu gitu. Gua. sama The Batman. Iya, jadi, gue tahu kok. Jadi that's why Joker situ hadir as a agent of chaos. Agent of chaos, iya. Itu banyak banget filosofis loh sebenarnya ketika di adegan interogasi, ketika nggak usah gitu. Waktu masih ada si Commissioner Gordon, masih Lieutenant Gordon saat itu pas dia mau keluar, good cop, bad cop routine. Itu kan kayak, wah anjir ini lu melontarkan celotehan tapi filosofis gitu kan. Terus kayak tadi kan lu sempat nge-mention peristiwa 2 kapal, yang satu isinya para narapidana, yang satu adalah masyarakat, yang masing-masing dikasih detonator bom gitu kan untuk saling mengaktifkan. Ternyata gagal. Karena semua di situ kita bicara bahwa moral terutama di scene itu, di sequence itu ya. Artinya pada akhirnya kan gini. Kan Joker sempat ngomong, gara-gara tadi kan lo juga ngomong Harvey Dent very idealis, tapi dia berubah. Di adegan itu sempat menjelang ending itu kan si Joker sempat ngomong gini kan. Madness is like gravity. All it takes a little push. Ya, itu ending itu kan. Madness is like gravity gitu kan. Artinya batas manusia untuk menjebol koridor moralnya, benteng pertahanan moralnya itu tipis garisnya gitu kan. That's why kan dia bilang it takes a little push. Harvey Dent salah satu contohnya gitu kan. Terus kemudian peristiwa 2 kapal. Nah dari situ gue ngelihat bahwa di film ini kita benar-benar disuguhkan bahwa kegilaan itu, madness tadi, moral yang benteng pertahanan moral yang sangat tipis ini, penjaganya cuma satu, nurani pada akhirnya.
tergambar di kondisi di dalam 2 kapal itu. Ada yang mau ngaktifin, ada yang enggak, ada yang mau aktifin, ada yang enggak, ketakutan. Ya. Ketika semua orang itu bicara kebaikan, ya that's why ini film did it change me? Yes. Aku pengen nanya itu tadi tuh. Dalam satu hal bahwa gak semua orang itu jahat. Ada nurani. Ada kebaikan yang tersimpan di balik layer-layer pemikiran lu, di balik layer-layer isi hati lu gitu. Dan gue ketika nonton itu 2 kapal diadu ini, gue ngeliat yang kayak ngerti kan, kayak tidak semua orang itu jahat gitu kan. Sebobrok apapun suatu kondisi, suatu ekosistem, nurani itu masih ada. Dia bagai lentera gitu loh, yang akan terus menuntun perubahan. Itu bener-bener dari keseruan, dari tadi kita bahas ya, keseruan dari scene awal sampai ending. Gue ngeliat sosok Joker itu bener-bener kayak oke, secercah harapan lentera itu ada di adegan itu sebenarnya. Iya kan? Menarik. Iya, I agree. Dan kalau kan tadi lu bilang ngomongin The Dark Knight, kita nggak bisa ngelepas dari Joker. Dari awal udah di set up memang sama Christopher Nolan bahwa this kind of Joker, this Joker has to be absolute. Tidak dijelaskan dia siapa, tidak dijelaskan latar belakangnya. Makanya waktu dia ditanya how do you get that scar, gitu kan? Jawabannya beda-beda. Nggak pernah sama ya. Got this scar. Iya. Awalnya bapaknya. Iya. Kemudian berubah jadi istrinya. Iya. Selalu seperti itu. Jadi memang dibuat absolut. Terlepas dari itu semua. Yang menarik adalah proses bagaimana Heath Ledger itu bisa menghidupkan Joker. Karena menurut gue itu adalah sekali lagi dalam konteks yang real life action ya, bukan kartun ya. Sebelumnya dapat Joker yang crazy gitu, jahat dan crazy gitu ya. Even sekali lagi sebelum Heath Ledger jadi Joker, favorit gue adalah Jack Nicholson. Itu pun dia juga dapat nominasi Oscar di situ, Best Actor bahkan, seingat gue itu. Dan itu pun dia juga crazy dan funny gitu ya. Tapi evil tapi crazy gitu, funny gitu kan. Tapi ini adalah yang pertama yang juga creepy, manipulator lagi nih menurut gua. Iya, dan creepy-nya luar biasa. Dan tetap tidak kehilangan si funny-nya gitu. Iya, napas DNA Joker-nya nggak hilang gitu kan. Dan he jokes around all the time sampai kita seringkali nggak tahu kapan seriusnya, seakan-akan gitu kan. Kan kalau Jack Nicholson itu menghadirkan badut pembunuh. Iya. Kalau si Joaquin Phoenix, kalau menurut gue dia sukses menghadirkan agent of change sebenarnya dia ini. Orang stres yang pada akhirnya kerapuhan gitu yang gitu. sangat terlihat di situ. Jared Leto menghadirkan kealpaan. Kealpaan di gue nggak tahu gue. Iya. Interesting. Kalau si Heath Ledger itu menghadirkan kayak ini teroris. Teroris dalam artian teroris itu nggak melulu mengancam dengan bom. Ini yang menarik. Teroris berarti kan orang yang melakukan teror. Teror itu dilakukan tidak melulu harus dengan bom apa segala macam. Dia meneror dengan cara kayak itu target siapa yang akan jadi korbannya adalah dari koran, dari name tag, ya kan? Makanya kan si Harvey Dent ngelihat salah satu name tag-nya polisi itu Rachel Dawes kan, gitu. Itu sebuah teror yang diciptakan oleh si Joker. That's why ini teror yang sangat berkelas gitu. Dan itu semua nggak akan berhasil kalau tidak dieksekusi dengan baik oleh Heath gitu. Bahkan sebelum syuting dia sempat yang kayak almost 2 months nyewa hotel dia sendirian, baca komik The Killing Joke sambil latihan vokal kan. Latihan vokal untuk gue nggak mau suara gue hampir sama kayak Jack Nicholson. Dia latihan suara vokal, make up dia. Itu make up tuh sebenarnya inisiasi dia
Iya kan make up itu dalam tanda kutip ya jelek gitu dalam tanda kutip Itu gitu. dia Iya. yang minta. Awalnya tuh Nolan tuh sama tim production designer udah tahu konsepnya akan seperti apa Jokernya gitu. Tapi tiba-tiba direvisi oleh si Heath Ledger akibat dari apa namanya Renungan dia. perenungan lokakarya dia ini gitu kan. Terinspirasi dari Sid Vicious dicampur Iggy Pop. Iggy Pop. That's why it's very punkish Jokernya ini kan. Yeah. Sama si Clockwork Orange. Oke. Nah, Oke. mix itu 3 tokoh itu Clockwork Orange, Iggy Pop, Sid Vicious jadiin satu. Nah, yang menarik hasil olah suaranya. Ternyata sepertinya baru ketahuan belakangan ini suara dari yang dikeluarkan Heath Ledger untuk Joker itu dia terinspirasi dari siapa? Tom Waits. Dia bener-bener ngeliat Tom Waits waktu lagi di interview, cara Tom Waits jawab tahun 80-an. Very the Joker. I have a growing level of popularity throughout the intercontinental United States, Japan, and I travel extensively in Europe as well. Gua nggak tahu ini. Lu tahu? So, makanya itu menjadi alhasil memang sempurna pada eksekusinya. Tapi kan yang patut disayangkan film ini sebenarnya adalah memakan korban. Lepas film ini Heath Ledger belum bisa keluar dari karakternya. Itu sebetulnya gue mendengarnya bacanya juga ada berbagai macam versi ya. Ada yang bilang karena terlalu attach sama karakternya, ada yang bilang karena emang udah ada hal lain even dari sebelumnya gitu. Mix sebenarnya itu mix up semuanya. Itu hanya latar belakang persoalan, tapi kan sebenarnya ngebuat dia pada akhirnya ini kan obat penenang yang dia konsumsi. Itu yang ngebuat dia akhirnya kolaps gitu. Jadi memang kalau kita bicara sebenarnya kalau kita suka film ya, bagi para penyuka film, kalau kita bicara The Dark Knight, pasti kita nggak boleh menghilangkan The Dark Knight ini, melepas The Dark Knight ini nggak bisa berdiri sendiri. Tapi ada film lain yang tiba-tiba ngekor sama The Dark Knight. Imaginarium of Dr. Parnassus. Gue belum nonton itu. Wah, lu belum nonton? Belum. Kan Heath Ledger itu lagi persiapan film ini. Meninggalnya dia kan lagi syuting film ini bahkan. Gue belum nonton. Jadi pasca The Dark Knight, dia syuting Imaginarium of Dr. Parnassus. Lagi syuting ini dia stres tadi, itu tadi dipicu oleh persoalan pribadi dia, persoalan rumah tangganya. Dia belum bisa lepas dari The Joker. Makanya kalau kita nonton Imaginarium Dr. Parnassus, ada karakternya Heath Ledger di situ yang tatapan matanya tuh masih ada ini The Joker nih, masih belum bisa move on. Ketika dia meninggal, peran Heath Ledger digantikan oleh Johnny Depp, Colin Farrell, sama satu lagi siapa ya? Jude Law. Itu satu orang digantikan 3 orang ini loh. Gitu. Interesting. Makanya The Dark Knight ada kaitannya sama Imaginarium Dr. Parnassus gitu. Dan itu semua nggak akan bisa berhasil bila tidak ada keberhasilan Heath di belakangnya. Dan memang film ini punya cast yang luar biasa. Tentunya yang paling ikonik di situ adalah Heath Ledger sebagai Joker. Tapi gue tuh salah satu aktor yang sangat gue kagumi itu adalah Gary Oldman. Di situ konstan cuy. Iya, Gary Oldman itu tuh menurut gue salah satu aktor yang paling underrated menurut gue. Karena dia itu memerankan segala macam gitu. Dari mulai di Leon The Professional yang kayak begitu karakternya, segala macam Dracula, Bram Stoker's Dracula yang 92, Beethoven, kemudian ini. Iya, dan kemudian apa yang dia jadi Churchill tuh yang dia menang Oscar juga tuh. Alas Hour The Darkest Hour. The Darkest Hour. Dan di sini amazing. Posisi Gary Oldman sih lain lagi. Lieutenant Gordon tuh beneran kayak jangkar film ini. Iya. Karena kan si Bruce Wayne limbung. Moral itu dijaga oleh si Lieutenant Gordon ini. Iya. Batman itu dijaga sama Gordon, Bruce Wayne dijaga sama Alfred. Gitu. Gue ngerasa itu gitu. Makanya kan trio senior di film itu kan itu salah satu pilar sebenarnya. Gary Oldman,
Michael Caine sama Morgan Freeman. Wah, ini trio Iya. trio pilar menjaga kewarasan. Ya, dan ada Trilogi Dark Knight itu ada ada tiga ini. Morgan Freeman juga, betul. Gitu. Jadi memang kalau kita bilang seberapa istimewa The Dark Knight bagi Ramon dan Ali? Ya, sangat-sangat mewah. Istimewa. Kalau menurut lu sendiri, apa yang paling ngebekas gitu? Mungkin scene tertentu atau hal tertentu dari film itu yang mungkin belum kita bahas, tapi menurut lu juga menarik juga, please share juga di komen juga. Dan kalau lu juga punya usulan juga, kita ngebahas apa lagi, film apa lagi atau buku apa atau lagu apa, please do komen juga. Kita selalu ingin ngebahas ini, kayak lu lihat sekarang kita kan ngebahasnya bukan dari soal rating. Kalau rating kita tahu lah. Bukan soal teknis, bukan soal Iya. rating, bukan soal nilai skor. No. Tapi kita ngebahas soal rasanya apa yang kita rasakan. kita rasain ketika nonton film ini, khususnya The Dark Knight. Kalau kita ngebahas The Dark Knight, ya Li ya, even The Dark Knight-nya aja, itu mungkin episode kita, wah udah bisa, nggak cukup rasanya pengen lebih panjang. Rasanya pengen lebih panjang Yeah. gitu kan. Tapi ya karena Ali juga harus mengejar pesawat karena dia harus harus ada urusan ke Lebanon, so it's okay gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan minggu-minggu depan Gua ada interogasi. karena di atas langit sudah ada bad signal, jadi Ali harus segera berangkat gitu. Ini sinyalnya kita harus buka iya. dong. Ini harus kita buka nih. Nah, ini Ali harus segera memakai ini. oke. Jadi kita terpaksa harus menyudahinya. Oke semuanya, terima kasih udah nonton, terima kasih udah Thank you. ngobrol sama kita ya. Gitu. Oke, saya Ramon. Gue Ali. Sampai ketemu di Ngebahas yang Ngebekas. Why so serious?